Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 dan 4. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS sekalian untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 3 dan 4. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 3. Sahabat KKS, kita harus mengerti firman dan paham firman, supaya jika ada orang yang memelintir firman tahu, kita tidak bisa disesatkan. Mari kita perhatikan Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mari kita perhatikan Kejadian 3 ayat 1, 4, dan 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ayat-ayat tersebut menjelaskan perlunya mengetahui firman dan paham. Jika Hawa yang kita ibaratkan mempelai perempuan gereja itu tahu firman, tentu tidak bisa disesatkan ular dan iblis yang ada di dunia ini. Adam dan Hawa sudah diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan binatang, Adam dan Hawa dengan hikmat Tuhan memberi nama pada binatang-binatang di Taman Eden. Selanjutnya adalah tentang pakaian. Anak Tuhan yang jatuh dalam dosa terlihat di alam roh anak Tuhan tersebut telanjang. Karena orang tersebut telanjang, maka iblis bisa tahu mana yang bisa dikerjain, mana yang tidak bisa. Musuh iblis adalah anak-anak terang. Bagaimana dengan anak dunia? Iblis tidak perlu menggoda. Mereka anak dunia sudah jadi milik iblis tanpa harus digoda, karena memang tidak ada kemuliaan Tuhan pada anak-anak dunia. Dengan kata lain, anak-anak dunia itu telanjang di alam roh. Mari kita simak Kejadian 3 ayat 6-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tuhan Allah kita adalah Bapa yang sangat baik, yang rindu selalu berjalan intim dengan ciptaannya, dan itu berlaku sampai hari ini. Adakah sahabat KKS punya kerinduan yang sama? Dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus. Mari akui saja, jika hari ini kita merasa tidak layak mendekat Bapa, akui dan bertobat, maka kita akan kembali diberi pakaian kemuliaan. Mari kita simak Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa, dia diperbudak oleh iblis. Posisi iblis jadi di atas kepala dan membuat kuk perhambaan.
orang kepahitan, orang yang dikuasai roh penyesat, di bahunya ada kuk, tapi bukan dari Tuhan, melainkan dari iblis. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berjalanlah dengan roh dan kebenaran. Sahabat KKS, mari kita perhatikan apa kata Tuhan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jika kita berjalan dalam roh dan kebenaran, maka kita seperti berjalan dengan kaki yang menginjak kepala iblis. Maka kita akan hidup dalam roh. Destiny iblis menjadi di bawah kaki anak-anak Tuhan. Tapi oleh karena anak-anak Tuhan gagal paham firman dan bahkan malas baca firman, keadaannya terbalik. Iblis tidak diinjak, melainkan akan melonjak jadi di atas kepala anak-anak Tuhan. Kejadian 4. Kejadian 4 ini menceritakan tentang pembunuhan oleh Kain kepada adiknya Habel. Mari kita simak Kejadian 4 ayat 10-12. Tetapi Tuhan berfirman, darah adikmu berseru-seru kepadaku dari tanah. Apakah yang telah kau lakukan? Karena perbuatanmu itu engkau terbuang dari tanah yang sudah kau cemarkan dengan darah adikmu. Tanah ini untuk selamanya tidak lagi menghasilkan panen bagimu, sekalipun engkau berjerih payah menggarapnya. Sejak saat ini, engkau menjadi pelarian dan pengembara di bumi ini, terlunta-lunta dari suatu tempat ke tempat lain. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, pembunuhan akan menimbulkan kutuk. Ada hutang darah bagi yang pernah melakukan pembunuhan atau aborsi bayi yang masih dalam kandungan. Orang yang hidup dalam kutuk, apapun yang dilakukannya tidak berhasil. Ulangan 28 tentang kutuk. Bagaimana menghentikan kutuk? Pembunuhan atau aborsi menyebabkan darah orang atau bakal anak tersebut tertumpah, makanya disebut hutang darah. Hutang darah mengakibatkan kutuk yang ditanggung 3-4 generasi di bawahnya. Kutuknya bisa kelaparan, bisa kemiskinan, kegagalan dalam segala usaha. Kutuk hanya bisa dihentikan dengan kuasa darah Yesus dengan cara deklarasi pematahan kutuk. Bagaimana kuasa darah Yesus dapat mematahkan kutuk? Digantung di atas kayu salib itu adalah penjahat kelas berat yang dihukum mati digantung di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah manusia Allah yang tidak ada dosa, tidak ada cacat celah, darahnya bersih. Bapa mengorbankan putranya itu supaya ada darah manusia suci menebus dosa umat manusia bagi yang percaya. Artinya, Yesus dijadikan kutuk supaya kita yang terkutuk akibat dosa dipulihkan, dibenarkan oleh darahnya. Posisi kita digantikan oleh Yesus di atas kayu salib yang seharusnya kita yang dihukum akibat dosa-dosa kita. Tapi karena kita percaya kepada Yesus dan taat, kutuk tersebut selesai. Sahabat KKS, begitu banyak kesaksian orang yang pernah dilihatkan kondisi neraka. Orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang yang disalib seperti Yesus, karena dosanya belum selesai dan tidak mau diselesaikan. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.